Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا وافتح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Seperti biasa, setiap Selasa subuh kita membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang akan kita bahas pada subuh hari ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Adapun sahabat yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah SAW bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minha. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئاته ثم طرحت عليه. Man kana indahu mazlamatun." Siapa yang dia menzalimi saudaranya di dunia ini, kata Nabi, falyatahallalhu minha, maka hendaklah dia segera memohonkan kepada orang yang dia zalimi itu kehalalan daripada tindakan yang mungkin mengambil hak dia ataupun ucapan yang menyakiti perasaannya. Falyatahallalhu minha, maka kalau itu menyangkut hak manusia, segeralah minta dihalalkan. Artinya apa? Kalau ada perbuatan, ada ucapan yang dia itu menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti fisiknya, maka segeralah kita meminta maaf. Fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun. Sebelum dirham, dinar tiada lagi berguna. Apa maknanya? Kalau nanti maaf penyesalan itu barulah kita sampaikan kepada orang yang dahulu pernah kita zalimi, setelah datang hari kiamat, maka hisab akan ditegakkan. Orang-orang yang dia pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, walau sekecil apapun, itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada haknya. Allah itu disifati dengan sifat adil, alim, hakim. Maka kita, ada orang yang mungkin baik sengaja ataupun tidak, hak-hak mereka terzalimi atau harga dirinya terendahkan, kehormatannya tercabik, perasaannya luka oleh ucapan dan perbuatan kita, falyatahallalhu minha, maka bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah dan kepada Dia meminta maaf. Dosa pada Allah, sewaktu kita istighfar, Allah Ghafur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, seketika itu juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kezaliman yang itu dia menyakiti perasaan, mengambil hak saudara kita, itu tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ayatahallal minha, sebelum orang yang bersangkutan memberikan maaf kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang mungkin bekerja dengan kita karena Allah takdirkan di situ pula lah jalan rezekinya. Disitulah dia mengais rezeki, menggantungkan hidupnya untuk dia dan anak-anak. Mungkin dia bekerja di rumah kita, membantu membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, semuanya dia yang mempersiapkan.
Secara strata sosial mungkin kita lebih tinggi, tapi Islam tidak memandang yang zahir. Allah tidak tengok hartamu, Allah tidak tengok bentuk rupamu, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling dekat dan takwa pada Allah SWT. Dia mungkin tak bisa melawan, dia mungkin tak bisa membantah. Kenapa? Karena disitulah tempat dia mencari kehidupan. Jangan sekali-kali kita berbuat sekehendak hati kita, mentang-mentang kita di atas daripada dia, lalu kesepakatan yang telah kita sepakati. Dia bekerja mungkin masuknya pukul 7 pagi, selesai kerja jam 2 siang. Maka kalau jam 2 siang, habis sudah masa bekerja, jangan lagi suruh kerja. Kalau bapak ibu suruh, maka dia jatuhlah pada hal kezaliman. Dahulu ada orang yang dihukum oleh Umar ibn al-Khattab. Kenapa dia dihukum? Namanya ta'zir. Karena hukum itu ada beberapa bahagiannya. Pertama namanya qisas. Itulah dia had. Qisas dan had itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Ada lagi hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu adalah atas kebijaksanaan penguasa yang adil, karena dia menengok ada yang tidak adil, lalu dia ingin menegakkan keadilan, maka dia menghukum orang yang berbuat sekehendak hatinya. Dia punya keledai. Keledai ini dia pakai untuk membawa barang dagangannya. Lalu diberikannya beban keledai itu sampai-sampai dia berjalan sempoyongan. Payah dia berjalan. Maka orang yang punya keledai ini pun dipanggil oleh Umar, diberikan hukuman. Kalau keledai saja dia tidak boleh dibebani dengan beban yang tak sanggup dia pikul, apalagi saudara kita seiman. Dia juga seperti kita. Ada waktu dia lelah, ada waktu dia mesti istirahat, ada waktu dia mungkin ingin merebahkan badannya. Maka di saat pekerjaannya dia selesai, biarkan dia istirahat. Takutlah kita akan ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam syarah Fathul Bari, ada beberapa dosa yang Allah akan segerakan iqabnya di dunia, tidak menunggu dia mati. Di antaranya az-zulmu atau al-baghyu, orang yang zalim. Lalu zalim itu seperti apa? Memberi, mengambil, berbuat tidak sesuai dengan semestinya. Itu zalim. Zalim pada anak, zalim pada pasangan, zalim pada rekanan kerja. Maka ada orang yang bekerja di kebun kita, ada orang yang menjadi supir pribadi kita, ada orang yang membantu, apapun yang mereka ini punya hak kepada kita, dan kita pun punya kewajiban kepada mereka. Setelah kewajibannya dia tunaikan, maka hak mereka mesti kita bayar. Mereka tidak bisa protes. Tapi takutlah kita, da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Doa orang yang terzalimi, antara dia dengan Allah tak ada hijab. Maka sakitnya badan kita, macetnya urusan kita, tersumbeknya rezeki kita kini, bukan karena hal-hal mungkin dosa-dosa besar, tapi ada hak-hak orang yang mungkin tidak kita berikan. Wa atu kullazi haqqin haqqahu, kata Nabi. Berikan setiap yang punya hak itu haknya. Jangankan pada orang lain, pada diri kita sendiri pun mesti kita berbuat adil. Dahulu Abdullah ibnu Amr ibnu As dikadukan oleh ayahnya sampai-sampai malam dia tidak tidur karena salat malam. Nabi marahi dia. Apa kata Nabi? Badan ini kalau dia letih, dia mesti istirahat. Mata ini kalau dia mengantuk, mesti dia tidur. Saya ini Nabi, sayalah orang yang paling dekat dan paling takut pada Allah. Saya salat malam, saya juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka. Dan saya juga menikah dengan perempuan, kata Nabi. Maka orang mungkin ibadahnya banyak, nanti ibadahnya itu akan habis. Kalau di dunia ini falyatahallalhu minha, tak sempat dia minta dihalalkan pada orang yang dizalimi, qabla ayyakuna, sebelum dirham dan dinar, harta, pangkat, jabatan tak berguna lagi saat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah? Banyak orang menuntut, fa ukhidat min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan kita habis menutupi kezaliman yang pernah kita lakukan. Percumalah sembahyang subuh awak subuh Selasa kini, mendengar pengajian besar pahalanya.
tapi rupanya ada tindakan kita yang dengan penuh kesadaran itu merugikan orang, maka nanti sebelum mati dia tak pernah memberikan orang itu, setelah mati dia akan diambil kebaikannya. Setelah kebaikannya habis, yang menuntut juga lagi banyak. La haula wala quwata illa billah. Fa ukhidat min sayyiatihi summa turihat alaih. Maka diambillah keburukan orang yang dizalimi, dosa-dosa orang yang pernah disakiti, lalu dosanya itu pun dipindahkan kepada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menakutkan sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka orang-orang yang dia Allah tinggikan dia mungkin dalam kedudukan, didahulukan selangkah, ditinggikan serantang, dituakan sehari, mengurus urusan orang banyak, ada kebijakan di tanda tangannya, maka sekali dia berbuat zalim, berapa banyak orang yang akan menuntut kepada dia. Begitu juga kita. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya saudara perempuan yang mesti kita tanggung kehidupan mereka. Andai kita tidak melakukan kewajiban kita sesuai semestinya, maka kita disebut zalim. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, karena dampak dari kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Kenapa dia berdampak kepada kegelapan? Karena orang yang zalim itu, kenapa dia sanggup berbuat zalim? Karena berangkat dari kegelapan hati, lalu melakukan tindakan yang gelap, pada hari kiamat nanti dia juga akan mendapatkan kegelapan. Siksaan yang paling menakutkan itu adalah berada dalam kegelapan. Kubur itu, kata para ulama, yang paling menakutkan gelap. Makanya kita Bapak Ibu, begitu rumah kita lapang, malam hari mati lampu, dia terasa menyempit. Karena kalau tidak ada cahaya, ini ruang yang lapang menyempit. Apalagi kubur memang sempitnya sempit. Disitulah nanti dia akan menangis sejadi-jadinya. Awwalu ma yuqadha bainan nas. Pertama yang akan dihisap, pertama yang akan diberikan hak-haknya, pertama yang akan diperiksa, maka nanti yuqadha bainan nas ad-dima. Kalau ada kita menumpahkan darah orang, kalau ada kita menyakiti hati orang, kalau ada kita mengambil hak orang tanpa yang dia sambil itu direlakan, maka ini amat sangat menakutkan. Pada hari kiamat nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun dalam hadis qudsi bertanya pada kita, atazkuru qad fa'ala kaza wa kaza. Hai fulan, Allah akan sebut nama kita dan nama ayah kita. Hai si fulan, si anu, atazkuru qad fa'ala kaza wa kaza. Ingatkah kau pernah melakukan ini? Kita hanya tertunduk, kita menyebut, bala ya Rabbi. Iyo Tuhan, hamba pernah melakukan itu. Sampai-sampai kata Nabi, hatta jalha wal qarna. Kambing yang tak punya tanduk disebut jalha. Kambing yang bertanduk disebut qarna. Yang bertanduk ini sering menanduk kambing yang tak bertanduk. Yang tak bertanduk tak bisa melawan karena tanduknya tak ada. Ini pun akan dikembalikan Allah haknya. Pada hari itu, kambing yang tak bertanduk ini pun mengadu pada Allah SWT. Ini hadisnya sahih. Apalagi kita dan kodok menanduk orang. Kami tak ada menanduk orang Pak Ustaz. Pitinya wak ambil tu menanduk nama itu. Lebih pada kambing lain. Kambing tu Bapak Ibu, dia tak bisa bedakan mana punya inyo, mana punya orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kita lama kita berpikir, kenapa bisa begitu? Dia ke masjid, dia salat, Jumat ikut, pengajian ikut. Tapi dia tak bisa bedakan mana punya dia, mana punya orang. Tak bisa dia bedakan. Dengan siapanya bodokek tanah orang tu habis. Dengan siapa dia bertetangga, ribut. Berarti yang salah bukan orangnya, dia. Maka nanti orang menghukum generalisasi. Lalu apa yang keluar dari mulut orang?
Percuma ke masjid Pak Ustaz, cu tengok si anu. Jadi dia yang salah, orang ke masjid disalahkan orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita yang sudah rajin ke masjid, yang sudah ikut pengajian, janganlah lagi pernah mengambil hak-hak yang bukan punya kita, karena urusannya panjang. Urusannya panjang. Sampai-sampai pahala-pahala kebaikan kita, kalau tak lagi bisa ada yang menutupi kesalahan kita, keburukan orang yang kita sakiti, itulah nanti yang diambil, lalu diberikan kepada kita, dan pada akhirnya, turihat ilan nar, dia dicampakkan ke dalam neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bulan Sya'ban, bulan baik, hari baik, bulan baik, menjelang masuk bulan Ramadan. Kalau ada mungkin, mata salah pandang, kaki salah langkah, kata salah ucap, ikulah masuk pintu hati orang terbuka lebar menjelang masuk bulan Ramadan. Jangan dipeturikkan koreh hati kita. Jangan dipeturikkan ego kita. Tak ada gadang yang tak letak, tak ada manusia yang tak bersalah. Seluruh anak Adam khata'un, pernah dia berbuat salah. Wa khairah hatta'in at-tawabun. Sebaik-baik hamba, inyalah mengaku salah. Salah ke Tuhan, taubat. Salah ke manusia, minta maaf. Kalaulah ada orang yang begitu, maka insya-Allah lajulah, luruslah perjalanannya. Di sisi Allah amalnya baik, di sisi manusia amalnya pun diterima. Inilah pengajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat zalim, karena dia berdampak keburukan di dunia sampailah nanti di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.